Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Apoteker Mamrun, belajar bersama apoteker. Insya Allah hari ini kita akan membahas tips dalam menentukan judul karya tulis ilmiah tenaga teknis kefarmasian. Nah, salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa program studi D3 Farmasi adalah mahasiswa diharapkan mampu berperan serta dalam penelitian dan pengembangan keilmuan bidang farmasi. Sedangkan subkompetensi yang harus dicapai mahasiswa adalah diharapkan mampu mengidentifikasi masalah penelitian, mengembangkan proposal penelitian, dan menerapkan bukti-bukti ilmiah dalam praktek kefarmasian. Nah, dalam penyusunan karya tulis ilmiah atau KTI, penelitian yang dilakukan dapat berupa penelitian laboratoris ataupun penelitian lapangan atau klinis. Penelitian laboratoris sendiri secara harfiah dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data melalui percobaan berbasis laboratorium yang sistematis dan terencana untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis. Nah, penelitian menggunakan laboratorium ini merupakan penelitian pada laboratorium yang menggunakan bahan kimia, tanaman, hewan, maupun bagian dari makhluk hidup. Nah, yang kedua adalah penelitian lapangan atau klinis. Penelitian klinis ini diartikan sebagai suatu penelitian kesehatan yang melibatkan subjek uji manusia. Penelitian klinis ini dilakukan dengan berbagai macam rancangan penelitian. Contohnya, studi kasus atau case study, seri kasus, kasus kontrol atau case control, kohort, kuasi eksperimental, atau eksperimental berupa uji acak terkontrol. Nah, sementara itu penelitian lapangan merujuk pada penelitian yang proses pengambilan datanya dilakukan di luar laboratorium. Dengan demikian, penelitian klinis dan lapangan dapat beririsan satu dengan yang lain. Nah, karya tulis ilmiah ini yang disusun berdasarkan penelitian klinis ataupun penelitian lapangan umumnya dikerjakan oleh mahasiswa yang mengambil topik di lingkup bidang farmasi klinik, farmasi komunitas, ataupun farmasi praktis. Nah, pada umumnya penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif atau kadang dengan metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, berikut adalah tips untuk bagaimana kita dalam menentukan judul karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah 1. Kita lakukan identifikasi bidang yang diminati. Jadi maksudnya di sini kita harus mengidentifikasi kira-kira di bidang manakah yang paling kita minati atau paling kita dalami selama masa kuliah. Ya, seperti dalam dunia farmasi itu ada bidang farmakologi, teknologi farmasi, kimia, bahan alam, mikrobiologi farmasi, dan farmasi komunitas. Jadi di sini teman-teman bisa menentukan passion di bidang manakah teman-teman lebih minat atau lebih tertarik untuk melakukan penelitian. Misalkan di bidang farmakologi. Di bidang farmakologi ini biasanya judul penelitiannya itu kita mengujikan suatu ekstrak tanaman kepada probandus atau hewan uji. Biasanya digunakan hewan uji mencit. Nah, terus kalau untuk bidang teknologi farmasi biasanya kita melakukan formulasi atau pembuatan sediaan obat. Misalkan membuat gel dari tanaman herbal X yang berfungsi sebagai pemutih atau apa seperti itu. Terus ada dalam bidang kimia, bahan alam, mikrobiologi. Nah, biasanya mikrobiologi ini kita melakukan penelitian terhadap suatu sampel untuk mengetahui dia efektif untuk membunuh atau mematikan mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur. Nah, kalau farmasi komunitas dia penelitiannya itu rata-rata bersifat lapangan. Jadi kita melakukan pengumpulan data atau evaluasi terhadap suatu kegiatan yang terjadi di sarana pelayanan sarana pelayanan kesehatan
seperti melakukan evaluasi terhadap penggunaan antibiotik di rumah sakit, di puskesmas, atau di klinik, bahkan di apotek. Nah, tips yang kedua, kita cari isu atau topik untuk perumusan masalah untuk judul penelitian kita. Jadi kita harus mencari kira-kira masalah apa yang harus kita pecahkan, kita teliti. Misalkan kita mengambil suatu topik ekstrak jeruk yang diketahui dia mempunyai efek antibiotik. Nah, kita cari tahu apakah kira-kira jeruk nipis ini dia bisa berfungsi untuk menyembuhkan luka bakar atau apa. Jadi kita cari apa topik permasalahan yang bisa kita pecahkan untuk dilakukan penelitian. Nah, terus yang ketiga, kita cari jurnal penelitian yang mendukung kira-kira apa yang akan menjadi judul penelitian kita. Jadi kita boleh searching di Google atau kita ke perpustakaan kampus untuk mencari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Nah, yang keempat yang paling penting ini, pastikan judul penelitian yang akan kita ajukan itu belum pernah dipakai oleh orang lain. Jadi yang pertama tadi kita identifikasi area minat. Jadi setelah kita menentukan area spesifik di dalam jurusan farmasi yang paling menarik bagi kita sendiri, misalkan kita tertarik pada penelitian tentang obat-obatan, pengembangan formulasi, farmakologi, analisis obat, atau farmasi klinis. Jadi kita bisa memilih area yang membuat kita antusias untuk mengeksplorasinya lebih lanjut. Terus kita lakukan tinjauan pustaka untuk melihat penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh senior-senior kita misalkan. Jadi kita pahami topik apa yang sudah diteliti dan identifikasi celah pengetahuan atau isu-isu yang belum terselesaikan. Jadi kita bisa kembangkan penelitian dari kakak tingkat kita seperti itu. Nah, kita juga harus perhatikan ketersediaan sumber daya. Misalkan kita sebelum memastikan judul skripsi, judul KTI yang akan dipilih, kita harus pastikan ketersediaan sumber dayanya. Jadi apakah penelitian kita ini memiliki cukup sumber daya untuk diteliti? Hal ini termasuk akses ke bahan penelitian, fasilitas laboratorium, dan ketersediaan data yang dibutuhkan. Nah, kita juga perlu pertimbangkan kegunaan dan relevansinya. Jadi pastikan judul KTI yang kita pilih ini memiliki relevansi dan nilai praktis dalam dunia farmasi. Pertimbangkan apakah penelitian kita ini memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan pemahaman atau mengatasi masalah-masalah di bidang farmasi. Nah, yang tak kalah pentingnya juga ini, tapi saya tidak masukkan di dalam video, diskusikan dengan dosen pembimbing. Nah, jangan lupa libatkan dosen pembimbing Anda dalam proses pemilihan judul KTI. Mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang bidang farmasi dan dapat memberikan panduan serta masukan yang berharga dalam menentukan judul KTI yang tepat. Dan yang terakhir, evaluasi kembali kira-kira daftar judul yang masuk dalam list Anda dan pilihlah yang paling cocok dengan minat dan tujuan penelitian Anda. Setelah itu finalisasi judul skripsi Anda dan dapatkan persetujuan dari dosen pembimbing sebelum mulai penelitian. Nah, itu adalah tips-tips bagaimana cara menentukan judul KTI. Nah, berikut adalah contoh judul KTI atau skripsi. Jadi di sini bisa dilihat. Di sini ada 4 judul, ada evaluasi penggunaan antibiotik pada pasien bedah di suatu rumah sakit swasta di Bandung. Jadi ini adalah salah satu contoh judul skripsi judul penelitian lapangan. Jadi kita ini melakukan evaluasi penggunaan antibiotik di suatu rumah sakit. Nah ini ada formulasi dan uji stabilitas nanoemulsi, pengembangan metode analisa. Jadi teman-teman kalau kita googling itu sangat banyak contoh-contoh judul KTI atau skripsi. Jadi kita bisa memilih
kira-kira kita identifikasi kira-kira bidang manakah yang sangat kita minati, passion kita di mana, kita effortnya lebih ke bidang apa. Itu semuanya kalau kita googling itu sangat banyak judul-judul KTI atau skripsi. Nah, ini ada bidang farmakologi, uji aktivitas stimulan ekstrak etanol 70% daun serai dapur pada mencit jantan galur. Jadi dia menggunakan probandus mencit. Nah, ini sangat banyak contoh judul KTI. Ini adalah hasil searching saya di Google. Jadi teman-teman bisa lakukan itu untuk melakukan sortir judul. Misalkan teman-teman mau buat, boleh mengganti jenis antibiotiknya yang kemungkinan besar penggunaannya di fasilitas kesehatan tersebut atau rumah sakit tersebut itu tinggi. Jadi misalkan diketahui suatu rumah sakit X penggunaan antibiotik golongan penisilinnya sangat tinggi, jadi kita bisa melakukan evaluasi. Kira-kira apa penyebab terjadi penggunaan antibiotik golongan penisilin itu sangat tinggi di rumah sakit X tersebut. Nah, berikut untuk bidang mikrobiologi. Nah, ini ada isolasi fraksi aktif antimikroba herba fata tulang terhadap Candida albicans. Jadi Candida albicans ini kan salah satu jenis jamur. Jadi kita melakukan isolasi atau pemisahan fraksi aktif antimikroba pada herba patah tulang terhadap terhadap mikroorganisme jamur Candida albicans. Nah, pengaruh pemberian susu kuda fermentasi, jadi ini masuk mikro juga ya, karena ada proses fermentasinya. Jadi ini kombinasi antara mikrobiologi dengan farmakologi. Nah, ini ada lapangan juga, jadi pengobatan sendiri menggunakan analgetik antipiretik oleh masyarakat kota Yogyakarta. Jadi ini swamedikasi. Jadi ada sangat banyak judul penelitian yang bisa teman-teman usulkan sebagai judul KTI. Oke, sekian dari saya. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman kalian. Dan kami berharap semoga teman-teman yang lagi berjuang untuk menentukan judul KTI bisa mendapatkan judul yang betul-betul sesuai dengan minat teman-teman dan dapat bermanfaat untuk dunia farmasi. Terima kasih, salam sehat, salam farmasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.